Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu merek ban terbesar di dunia, yaitu Goodyear. Perusahaan yang berkantor pusat di Akron, Ohio, Amerika Serikat ini merupakan produsen ban terbesar ketiga di dunia, setelah Bridgestone dan Michelin. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya untuk memproduksi ban mobil penumpang, truk, bus, dan kendaraan lainnya. Nah, sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Goodyear Tire and Rubber Company didirikan pada tanggal 29 Agustus tahun 1898 oleh Frank Seiberling. Nama perusahaan ini terinspirasi oleh penemu vulkanisasi karet di tahun 1839, yaitu Charles Goodyear. Ilmuwan ini berhasil mengubah karet menjadi benda yang bertekstur lebih elastis yang menjadi cikal bakal terciptanya ban karet pertama di dunia. Untuk menghormati penemuannya, Frank Seiberling menamai perusahaannya dengan sebutan Goodyear. Ketika pertama kali didirikan, Goodyear dipimpin oleh David Hill sebagai presiden perusahaan. Goodyear pada saat itu dibantu oleh 13 karyawan yang khusus mengerjakan ban sepeda, ban gerobak, hingga pelana kuda. Barulah di tahun 1903, Goodyear mulai mengembangkan dan menemukan ban jenis baru, yaitu ban tubeless pertama yang didesain oleh Paul Litchfield. Di tahun yang sama juga, presiden pertama Goodyear yaitu David Hill meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Louis Miles. Di bawah manajemen baru, Goodyear terus berkembang dan menjadi pemimpin industri dalam pembuatan dan penjualan ban kereta. Perusahaan bahkan telah mempekerjakan lebih dari 300 orang pada 28 departemen penjualan. 3 tahun setelah menjabat sebagai presiden perusahaan, Louis Miles digantikan oleh pendiri perusahaan, yaitu Frank Seiberling. Di bawah kendalinya, inovasi terus dilakukan. Perusahaan bahkan mulai memproduksi ban lurus pertama di dunia yang dapat dipasang dan dilepas. Ban ini pertama kali digunakan pada mobil Ford Model T yang legendaris. Lebih dari 1.200 set ban dijual ke Henry Ford untuk digunakan pada model mobil ini. Ketika penjualan perusahaan semakin meningkat, Goodyear semakin berani dengan memperkenalkan slogan baru, yang berbunyi, "More people ride on Goodyear tires than on any other tire." Atau jika diterjemahkan, lebih banyak orang menggunakan ban Goodyear daripada jenis-jenis lainnya. Slogan itu benar-benar terbukti, karena Goodyear dinobatkan menjadi manufaktur ban terbesar di dunia kala itu. Kini, The Goodyear Tire and Rubber Company adalah perusahaan produsen ban terbesar ketiga di dunia, yang memproduksi berbagai jenis ban, produk karet, dan kimia di lebih dari 60 pabrik di 25 negara. Total karyawan perusahaan mencakup 75.000 orang di seluruh dunia. Untuk mengukuhkan posisi sebagai yang terdepan dalam industrinya, Goodyear terus mempertahankan kerjasama dengan berbagai perusahaan otomotif terkemuka di dunia sebagai penyedia produk ban original equipment. Hingga kini, Goodyear terus menjalin kerjasama dengan menjadi penyedia ban resmi untuk kendaraan Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Citroen, Ford, dan General Motor. Di Indonesia sendiri, Goodyear telah hadir sejak tahun 1935. Goodyear melalui anak cabang perusahaan yaitu Goodyear Indonesia memusatkan operasinya di atas lahan seluas 172.000 meter persegi di Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, produsen ban pertama di Indonesia ini tetap dikenal secara konsisten menghasilkan berbagai jenis ban yang berkualitas tinggi dari masa ke masa. Adapun rekomendasi kami terkait jenis ban yang pernah diproduksi oleh Goodyear sejak perusahaan berdiri, antara lain seperti Goodyear Eagle NCT5. Ban tipe ini sangat cocok untuk kondisi jalan yang basah dengan alur tengah ban yang ekstra besar dan pola blade diagonal untuk mengoptimalkan traksi pada mobil. Selanjutnya adalah Goodyear Assurance Full Max. Ban ini dirancang untuk dapat menghemat BBM sebesar 4% dan akan menambah jarak tempuh sejauh 15% dibandingkan dengan ban lainnya. Lalu selanjutnya adalah Goodyear Eagle Efficient Grip. Ban yang didukung dengan teknologi Quick Thread ini berfungsi untuk meredam kebisingan ban akibat dari perputaran ban. Kemudian ada Goodyear Assurance Dura Plus. Ban tipe ini paling cocok untuk digunakan oleh kendaraan jenis sedan dan MPV. Dan yang terakhir adalah Goodyear Assurance Triple Max. Ban tipe ini akan membantu pengendara dalam melakukan pengereman hingga 2 meter, walaupun kondisi jalan sedang basah. Tidak hanya itu, ban Triple Max juga memberikan daya cengkram yang kuat, usia pemakaian yang lama, dan keiritan pada BBM. Kira-kira di antara teman-teman, tipe ban Goodyear apa yang menjadi pilihan kalian ketika harus mengganti ban? Komen di bawah ya. Beberapa fakta unik dari sejarah singkat Goodyear, antara lain seperti catatan yang ditorehkan oleh Craig Breedlove. Ia adalah orang pertama yang berhasil mengendarai mobil sejauh 960 km hanya dalam waktu 1 jam, dengan menggunakan ban Goodyear tentunya.
Fakta berikutnya terjadi di tahun 1917. Goodyear adalah ban pertama yang pernah menginjakkan kaki di bulan. Ban yang digunakan adalah Goodyear model XLT untuk Apollo 14 Mate dalam menjelajah permukaan bulan. Fakta berikutnya adalah Goodyear merupakan pemasok ban radial pertama untuk pesawat komersial di dunia dan masih diproduksi hingga saat ini. Fakta selanjutnya adalah Goodyear merupakan salah satu produsen ban yang tidak memproduksi ban sepeda motor dan hanya mengkhususkan diri pada kendaraan penumpang maupun truk. Fakta berikutnya adalah tentang logo perusahaan. Logo Goodyear yang digunakan hari ini berasal dari patung yang ditemukan di rumah megah keluarga pendiri. Patung itu menggambarkan Dewi Hermes atau bagi orang Romawi, dewa itu dikenal sebagai Merkurius. Logo yang dilambangkan dengan simbol wing foot ini pertama kali diperkenalkan 2 tahun setelah perusahaan berdiri, yaitu di tahun 1900. Dan satu lagi fakta unik lainnya terjadi di tahun 1925, ketika Goodyear Tire and Rubber Company mulai membangun kapal udara dengan desain balon udara. Pesawat ini digunakan untuk periklanan dan tujuan militer selama Perang Dunia Kedua. Namun saat ini, balon udara Goodyear digunakan untuk periklanan, liputan TV, pariwisata, dan beberapa tujuan penelitian. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!